ya kan? Selama peraturannya berlaku seperti itu. Which is, BTW, itu harus kalian urus cara kalian login ke apa itu judulnya? Microsoft itu kan. Soalnya ini minggu depan udah nggak boleh pakai Zoom lagi. Begitu ceritanya urusan ibu ya apa caranya. Kemudian kalian ini semester piro ibu satunya? 7 kah? Which is harusnya oh atau kakak kelas kalian ya. Anyway, saya itu nggak suka kuliah pakai Zoom. Mostly salah satu alasannya karena anak-anak Indonesia Raya Merdeka itu khususnya anak UNER saya nggak tahu kayak apa ceritanya ya. Kalian itu udah dibilang Zoom itu harus selalu ada mukanya kecuali kalian ada di atas Rinjani for some reason ngono kan. Sehingga muka kalian nggak bisa keluar karena sinyalnya terbatas dan sebagainya macamnya. Begitu. Jadi saya nggak mau setiap kali kita terpaksa harus Zoom, kemudian di awal Zoom saya harus marah-marah perkara saya tidak melihat manusia di ruangan. Anyway, tapi itu juga sesuatu yang setelah sekian poin, kalau ada anak-anak melakukan kesalahan yang saya pikir karena kalian juga udah dewasa ya. Teman saya seumuran kalian tuh udah punya anak, seumuran kalian gitu. Jadi paling saya bakalan bad mood, ngono, gak bakal tamu iman ya. Tapi terlepas dari itu, gitu kan. Kalau misalnya itu ada excuse yang proper, saya tidak masalah. Kalian nggak nyalakan Zoom dan sebagainya macamnya itu. Cuman ketahui bahwa the polite way, Universitas Airlangga itu ya, excellent with morality, ngono-ngono kan. Duduk mortality. Jadi perhatikan hal seperti itu. Yang paling penting lagi yaitu, saya harap kalian tetap bisa menerima materi dengan proper, iku mau. Nah, kita mau membahas kardiovaskular. Kardiovaskular kalau misalnya apa share screen saya udah bisa kalian lihat itu tadi. Generally yang kalian lihat di jadwal kalian itu mungkin ada beberapa pengelompokan penyakit untuk kardiovaskular ini. Pada kenyataannya yang akan kita bahas narasinya ketika kuliah ini nanti agak berbeda karena memang nggak semuanya bisa mengikuti klasifikasi secara anatomi itu. Biasanya tergantung dari hewannya dan sebagainya macamnya. Begitu. Nah, seperti halnya juga dengan sistem organ yang lain, ya, histori, sinyalmen, ini sesuatu yang amat sangat penting untuk kalian ketahui. Kakak-kakak kelas kalian itu most of the time, kakak kelas kalian itu most of the time biasanya selalu kena marah ketika mereka koas di rumah sakit, yang mana kemudian mereka itu kan perannya ya sama kayak dokternya kan, dokter muda gitu lah modelannya. Tapi kemudian mereka melakukan hal yang tidak-tidak, Bono, karena tidak paham dan sebagainya macamnya. Mostly yang membuat saya emosi jiwa dan raga itu mau adalah ignoran atau ketidakpedulian atau kembaliluan atau belalu dan sebagainya macamnya itu. Maksudnya apa? Seperti yang saya bilang, seperti halnya dengan sistem organ lain, histori sinyalmen itu penting banget. Kakak kelas kalian yang udah praktek di RSHP itu, kadang kalau lapor pasien, dok ada pasien gitu kan, di poli mana gitu. Pasiennya apa? Itu nggak disebut sama mereka. Kemudian mereka bahkan lupa ngecek apakah itu anjing atau kucingnya itu jantan atau betina dan sebagainya macamnya. Saya tidak pengen itu sesuatu yang kalian lestarikan gitu ya. Jadi balik lagi, setiap sistem organ, apapun pasien kalian, ya itu jangan lupa histori itu penting dan kalian harus tahu semua set informasi ini, umur, kemudian jenis kelamin, environment mereka, karena itu juga nanti mempengaruhi penyakit apa yang sedang kalian tangani itu tadi, manajemennya juga, gitu ya. Kemudian penggunaan dari hewan, ini mostly kalau kita ngomong hewan besar, terus penyakit jantung, ini nanti kaitannya dengan pilihan treatment yang kemudian kita berikan opsinya ke owner itu tadi. Maksudnya gimana? Anggaplah dia kuda. Kuda ini kalau misalnya dia punya kondisi agak mild gitulah, anggaplah ventricular septal defect.
Tentunya kalian karena udah lulus anatomi itu tadi, ventricular septal defect ini kan berarti ada defect di ventrikelnya dia, septumnya yang memisahkan antara kanan dan kiri itu. Ini kalau misalnya kecil, itu sesuatu yang kemudian mungkin nggak ada gejala klinis gitu ya di hewan besar itu. Nah kalau misalnya kayak gini, hewannya kuda gitu kan, yang mana ownernya sayang banget karena dirawat sejak kecil dan sebagainya macamnya. Ada gejala klinis sih sedikit, mild gitu aja. Ini kan tentunya ya sudah kalau ownernya terima itu tadi, dia tetap bisa dipelihara. Meskipun exercise-nya juga dikurangi, nggak bisa seperti teman-temannya gitu. Tapi kalau hewannya sapi, ini kan tentunya nggak masuk akal. Karena nanti pertumbuhannya juga bakalan retarded gitu ya. Nggak secepat yang seharusnya. Makannya banyak, tapi pertumbuhannya stunting itu tadi. Ini karena tujuannya lebih ke arah ekonomi gitu. Ini kan balik lagi, nggak relevan kalau misalnya dia dipelihara begitu. Jadi biasanya use of the animal ini akan menentukan treatment macam apa dan tindakan yang kalian sarankan ke owner itu tadi. Kemudian problem dengan hewan yang lainnya, ada nggak sejarah kontak-kontak tertentu gitu ya? Ya apa gimana ya? Ya kok enggak. Anyway, ini ya problem. Sejarah kontak tertentu ini maksudnya gimana? Anggaplah dia ternyata baru saja diimpor dari negara mana. Yang mana di sana itu ada outbreak dan sebagainya macamnya. Ini informasi relevan yang bisa kalian pertimbangkan sehubungan dengan penyakit yang sedang kalian ini tangani gitu ya. Kalian mungkin sudah pernah saya kasih cerita yang ini relevan dalam arah apa ini istilahnya? Arah cara berpikir gitu, meskipun hewannya berbeda gitu ya. Jadi ada pasien. Kalau misalnya kita ngomong erlisiosis gitu ya, spesies yang ada di Indonesia itu cuman ada Canis. Ewingi itu enggak ada di Indonesia. Ewingi itu adanya di Amerika. Kan nggak mungkin. Kemudian kalian dapat pasien, curiga erlisiosis, BTW, ini nanti penyakitnya agak sedikit berbeda. Meskipun sama-sama erlisiosis. Gejala klinisnya juga agak sedikit berbeda gitu kan. Nah, kan nggak masuk akal kalau kalian kemudian punya pasien, Erlisia ewingi itu tadi penyebabnya. Karena dia hanya ada di Amerika. Tapi kemudian karena ternyata pasien tersebut barusan masuk ke Indonesia dari Amerika memang. Nah ini kan kemudian relevan. Begitu ya. Nah hubungannya dengan hewan besar ini kadang-kadang biasanya beberapa penyakit infeksius. Indonesia ini khususnya karena negara arkipelago yang lumayan, bukan lumayan ya, besar sekali itu tadi. Nggak usah beda pulau. Kalian antara anggaplah Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, outbreak di satu tempat belum tentu langsung ada di tempat yang lain gitu kan. Begitu. Status vaksinasi, deworming, kemudian sejarah penyakit sebelumnya itu juga penting. Begitu. Kemudian secara umum histori, appetite-nya kayak gimana, attitude-nya kayak gimana, apakah dia apa ini tampak lesu gitu dalam kurun waktu sebulan dan sebagainya macamnya. Simptom lainnya itu juga kalian catat. Kemudian onset dari problemnya itu sejak kapan? Apakah sejak dia umur 2 bulan kah atau baru 3 minggu yang lalu dan sebagainya macamnya? Itu juga penting. Gitu. Treatment kalau udah pernah dilakukan itu juga salah satu hal yang penting. In fact, salah satu poin kalau misalnya nanti kalian ujian nasional itu ya, ketika menangani pasien atau pura-pura menangani pasien itu salah satu hal penting yang bisa ngasih kalian skor itu juga treatment sejarahnya itu kalau kalian lupa itu kalian bisa miss karena itu memang sesuatu yang penting gitu ya. Physical examination. Ketika kita bilang physical examination ini seluruh badannya hewan itu tadi harus kalian periksa dengan proper. Saya tidak punya boneka kuda atau sapi gitu ya. Cuman ya itu tadi jangan pernah menganggap remeh sistem pemeriksaan sistematis gitu ya. Nah, ini masing-masing dokter itu biasanya punya sistem tersendiri yang udah terbiasa mereka itu antara dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Nah, ini tentunya nanti kalau misalnya beda keluhan dan beda urgensi dari penyakitnya, biasanya pemeriksaan rutin yang biasanya less esensial bisa kalian skip kalau keluhannya itu lebih urgent gitu ya, sehingga kalian tangani lebih dulu dan sebagainya macamnya.
Hal seperti itu. Nah, hubungannya dengan sistem sirkulasi ini, tadi kalau misalnya attitude, body weight, body condition itu anggapnya udah tercover dari sebelumnya itu tadi ya. Mukus membran itu penting. Beberapa kali saya kalau jaga ujian nasional itu tadi, mereka agak membanggakan kakak kelas kalian itu meskipun sering saya pisui itu tadi ya. Agak membanggakan gimana? Mereka kalau misalnya rajin terima pasien dan sebagainya macam itu kan rutinitas yang kemudian tertanam di mereka menjadi refleks gitu. Dokter itu maunya seperti itu. Kenapa kalian kemudian harus berusaha-susah payah selama kuliah dan sebagainya macamnya? Agar itu tertanam dan menjadi muscle memory kalian, semi seperti itu gitu ya. Nah, tapi ketika mereka melakukan pemeriksaan itu tadi, khususnya ini kan kita bilangnya problemnya jantung. Mereka bahkan nggak ngecek membran mukusnya itu warnanya kayak gimana. Kemudian juga CRT dan sebagainya macamnya. Padahal ini penting sekali hubungannya. Meskipun ini juga tentunya harus kalian periksa ketika kalian menangani penyakit lain gitu ya. Cuman khususnya di sini karena nanti ada juga hubungannya spesifik ke sana. Ini sesuatu yang nggak boleh kalian lewatkan gitu. Kemudian jugular vein dan basically area-area nanti ada pembahasannya lebih lanjut gitu ya. Vena-vena yang superficial itu tadi biasanya juga karena menjadi penanda atau gejala klinisnya biasanya distended gitu. Itu sesuatu yang juga harus kalian notice. Edema juga sama. Sistem sirkulasi ini edema di ventral abdomen, brisket submandibula, kemudian juga kaki itu ya sama. Ader itu mamari gland itu ya. Begitu. Ini tetap harus kalian perhatikan meskipun dia juga less common, nggak selalu terpengaruh oleh penyakitnya itu tadi. Kemudian yang lebih penting lagi auskultasi. Auskultasi ini nanti saya bakalan ngasih link. Ini juga sama. Saya itu jahat banget ke mahasiswa. Kenapa? Karena sekian tahun saya mengajar itu saya belajar bahwa mahasiswa ini tidak bisa dipercaya most of the time gitu kan. Bahkan ketika kalian udah tak dulang istilahnya itu. Kalian nggak butuh nyari sesuatu sesusah itu gitu ya. Saya udah nyari sesuatu yang atau mengasihkan ke kalian sesuatu yang menurut saya itu bakal lebih gampang kalian pelajari. Itu pun nggak kalian cek gitu ya. Nah ini terlepas dari apakah kalian tergerak atau enggak. Nanti saya kirim ini ada pembahasan yang bagus. Cara pengajarannya mungkin gampang nempel ke kalian gitu ya. Ini salah satu opsi. Nanti saya kirimkan ke kalian itu tadi. Sama kalau kalian terbiasa buka hebat e-learning itu ya. Dokter Nus itu naruh link untuk auskultasi suara heart sound dan sebagainya macamnya itu nanti. Ini bolak-balik saya pasti selalu bilang bahwa kalian nganggur-nganggur itu kalau kalian terbiasa mendengarkan dan mengenali tipe suara-suara dari jantung itu akan lebih gampang nanti kalau misalnya kalian praktek hands on di pasien itu loh. Gitu. Jadi saya meskipun terdengar seperti radio rusak itu selalu saya ulang-ulangi lagi. Bukaan hebat e-learning kalian itu. Atau kalian kalau misalnya beli stetoskop punyanya Litman itu ya. Kalau kalian beli yang original itu setahu saya, kalian punya link atau kode untuk buka aplikasi punyanya Litman di handphone kalian. Jadi kalian diam-diam gitu, nganggur-nganggur, nunggu bus Surabaya dan sebagainya macamnya. Itu nanti kalian bisa dengar itu. Jadi lebih familiar. Kalian lebih pintar daripada teman kalian gitu ya. Auskultasi balik lagi. Rate rhythmnya, kemudian apakah ada murmur atau enggak. Ingat bahwa nggak semua penyakit jantung bakalan kalian mendengarkan murmur. Atau juga nggak semua hewan dengan murmur itu kemudian punya problem jantung yang signifikan gitu. Cuman kalian kalau misalnya tahu itu tadi ada murmur, apa kak gelem laku iki? WWW. Nah, kalau ada murmur itu tadi sesuatu yang juga kalian notice untuk pertimbangan lebih lanjut. Nah, ini contoh tadi yang saya bilang bahwa beberapa pembuluh darah tampak distensi seperti ini. Kemudian kalian mungkin melihat edema, edema dan apa iki jenenge? Akumulasi. Eh, gitu. Cangkeman.
Kalian kan ada bukunya Dokter Nus, itu juga bacaan. Bukunya Dokter Nus itu ya. Meskipun kalau misalnya kalian menganggap itu tebal sekali, itu amat sangat tipis sekali. Ada buku lain yang lebih komprehensif, itu bentukannya setebal ini. Bukunya segede ini. Ini ya, buku penyakit dalam minimal sebenarnya yang harus kalian baca itu untuk hewan besar. Itu segede itu. Tapi bahkan kalau misalnya kalian nggak baca itu, at least kalian baca bukunya Dokter Nus aja. Udah mendingan. Anyway, tipe dari hard sound ini juga kalian review sendiri lagi. Bukaan itu tadi. Hebat e-learning. Kalian tentunya S1, kemudian S2, secara general mereka kita anggap normal ya. Dia terjadinya kapan dan sebagainya macamnya. Salah satu hal juga yang mungkin perlu kalian ketahui, saya tidak tahu ini ada atau enggak. Nanti saya kirimi juga. Anak ini kayaknya, atau anak lain. Ini juga banyak ya ada di internet dan sebagainya macamnya. Kenapa saya dari tadi meng-highlight YouTube video? Karena kalau misalnya generasi kalian, saya suudzon sekali kalian punya short attention span itu. Jadi kalian lebih gampang mungkin kalau kalian melihat video dan sebagainya macamnya ini. Karena tetet, oh, iklan barang. Cangkaman, ini ya, conduction dari jantung ini tadi. Ini nanti, dan kita juga udah ada alatnya gitu ya. Jadi nanti ketika kalian praktikum, kalian udah lebih tahu. Begitu. Nanti tak kasihkan yang cukup gampang untuk dipahami. Begitu. Jadi hard sound 1, 2, 3 itu tadi. Anak ini nggak bisa dibuka, anak ini juga nggak bisa dibuka. Nah, ini masing-masing spesies itu juga mereka berbeda-beda. Gitu. Di lagi babi dan perkambingan ini ya. Mereka normalnya kalian cuma bakalan mendengar S1 dan S2. Kuda, kemudian cattle, persapian itu ya. Mereka mungkin semuanya, suara 1, 2, 3, 4 bisa kalian dengar semuanya. Gitu. Nah ini masing-masing itu umur hewannya, bukan hanya spesiesnya. Umur hewannya, seberapa aktif dia, seberapa sering dipakai exercise dan sebagainya macamnya. Ini nanti juga amat sangat bervariasi. Begitu. Anak-anak yang muda, ini biasanya mereka lebih cepat. Ini. Masya Allah. Jantungnya itu tadi frekuensinya. Heart rate gitu ya. Kemudian beberapa tipe termasuk sinus aritmia. Ini apa namanya? Anak-anak muda itu juga masih normal. Nah, murmur di video nomor 1 yang tadi saya bilang itu ya. Nanti daripada anak ini saya bakalan merekomendasikan kalian kalau punya waktu cuma 14 menit baca yang ini, dengarkan yang ini aja. Di sini nanti penjelasan murmur dan sebagainya macam itu bagus banget. Begitu. Nah, tipe-tipe murmur mana dia? Tipe-tipe murmur ini ya, mulai dari intensitasnya. Nanti kalian bakalan ngejudge. Dan ini biasanya hubungannya seberapa parah. Dan kalau misalnya anggaplah contoh di depan tadi saya nyebut, siapa itu namanya? Ventricular septal defect, seberapa lebar dan sebagainya macamnya. Ini nanti juga mempengaruhi. Selain itu, bentukan dari murmur. Jadi ada band shape, kemudian crescendo, decrescendo, dan sebagainya macam. Ini ada. Anggaplah sebagai, apa menunggu namanya? Aku nggak tahu kalian bisa dengar atau enggak. Contoh ya, Bu Wiandi. The other thing we describe sometimes is the shape of the murmur. Nih, So we might have a band-shaped murmur associated with a leaky mitral or tricuspid valve, which sort of goes. aku nggak tahu kalian kalau nggak pakai headset apakah kedengeran atau enggak. Cuman It has the same sort of frequency all the way sneak peek aja ya. through. In animals with stenosis of the aortic valve or the pulmonic valve, we often hear a crescendo decrescendo murmur. And the classic Hal seperti itu. Gitu. Nanti reviewan sendiri. Ini tadi ini tadi saya bukakan ya.
Saya ceritakan sesuatu yang saya harap bisa membuat kalian lebih ingat dengan kuliahnya. Jadi dulu koas, waktu saya koas itu ya. Saya semester 5 itu, saya dan teman-teman saya, bukan saya dan teman-teman saya dan salah satu anak kelas saya itu, kita beli stetoskop murah di Pramuka itu kan. Karena anak ini kopet sekali. Kalau kalian nggak tahu bahasa kopet itu apa, tahu kok koncomu. Anak ini kan kopet sekali ya. Jadi dia begitu tahu bahwa semester 5 kita bakalan mulai belajar jantung, dia menyusun strategi. Terus dia menawarkannya. Aku mau beli stetoskop. Harusnya kalau kita waktu itu 2009-an, 2010-an itu ya, 350.000 itu harusnya udah oke gitu kan. Belilah kita. Jadi saya selama kuliah itu pakai stetoskop murahan 350.000 itu. Ketika saya koas, jadi mbah saya, nenek saya itu kan sakit jantung ya, bocor jantungnya itu. Itu kan anak koas, itu juga tidak sepintar itu gitu. Cuman saking parahnya bocornya jantungnya nenek saya itu. Suatu waktu saya dengarkan dengan stetoskop murahan saya itu tadi. Dia crescendo di crescendonya murmurnya itu terdengar amat sangat jelas sekali. Oh no. Jadi balik lagi, karakter dari murmur itu ini nanti tergantung dari bentukannya, karakter jalan bentuk murmurnya kayak apa. Itu nanti membantu ngasih tahu kalian yang abnormal itu sebelah mana. Gitu ya. Balik lagi. Gitu. Murmur ini. Mulai dari waktunya, intensitasnya, kualitasnya seperti apa. Gitu. Nah, di beberapa hewan, anggaplah kayak kuda, aritmia, kemudian murmur itu juga sesuatu yang umum gitu. Kapan hari kalau misalnya saya pernah pamer apa operasi pas saya ngasih lihat kalian instrumen yang tidak seharusnya dipakai itu ya. Itu sebelum operasi. Demi Tuhan yang Maha Esa. Demi Tuhan yang Maha Esa. Saya tadi bilang apa? Oh ya, jadi kita diskusi itu tadi. Mungkin nggak anak ini dengan operasi kayak gitu kita lakukan standing sedation begitu. Tapi salah satu yang kita pertimbangkan adalah aritmia dan sebagainya macamnya itu dia karena umum itu tadi kan agak seram.
Mana tadi kita nyampe mana? Weo, Yugen, Ani. Begitu. Jadi dia lumayan umum ya. Nah, salah satu hal yang juga selalu saya highlight karena mahasiswa itu gampang sekali salah paham adalah segala macam tes yang kalian lakukan itu harus selalu diinterpretasikan berdasarkan clinical finding, gejala klinis, dan hal lain yang relevan. Jadi hanya karena satu tes hasilnya seperti ini, belum tentu dia mewakili kondisi secara keseluruhan itu tadi. Atau belum tentu dia bisa kalian pegang begitu saja tanpa pertimbangan lebih lanjut. Itu harus diingat. Bukan hanya untuk kardiovaskular ini, tapi juga sistem lainnya. Begitu. Nah, apa lagi? Sama juga ya, tadi udah dibahas kayaknya. Frekuensi vibrationnya kayak gimana, low, medium, atau high-nya gitu ya. Kualitasnya, ini frekuensi, amplitude, duration, intensitasnya seberapa keras. Ada murmur yang kalau itu misalnya grade 4 atau 5 itu ya. Kalian nggak pakai stetoskop, itu udah bisa dengar murmurnya. Saking kerasnya. Gitu. Ini, jadi grade itu tadi. Murmur satu mungkin anak-anak pemula gitu mungkin nggak pernah dengar. Susah untuk mendengarkan grade satu ini. Grade 2 itu aja masih nggak seberapa jelas gitu ya. Kemudian, kalau misalnya kalian mendengarkan murmurnya itu di area yang cukup luas ketika kalian auskultasi, ini mungkin grade 3. Seril ya, yang dihasilkan dari murmur itu tadi juga sesuatu yang bisa kalian rasakan. 4 ini amat sangat keras sampai 5 itu tadi paling keras itu bahkan tanpa stetoskop kalian dengar. Timing dan durationnya ini ada pansistolik, holosistolik, presistolik. Balik lagi, cek kan video yang nanti saya kirim itu tadi. Elektrokardiografi ini nanti yang saya bilang kalian harus paham konduksi dari jantung itu. Ini biasanya dipakai untuk ngecek adanya aritmia. Ekokardiografi ini sesuatu yang lebih viable untuk dipakai di berbagai macam kesempatan gitu ya. Mostly karena dia cukup gampang, cukup available juga nowadays itu. USG itu portable bisa dibawa kemana-mana, itu gampang ya. Kemudian kardiak kateter ini bukan sesuatu yang dilakukan di Indonesia. Kayaknya nggak ada yang melakukannya. Begitu, radiografi ini amat sangat, tapi amat sangat, masih amat sangat berguna. Cuman nggak semua defect bisa kalian lihat dari X-ray. Gitu. Jadi kalian juga mungkin nggak dapat banyak, belum tentu melihat sesuatu. Anyway, ini ya sistem konduksi jantung. Apa itu namanya? Sesi kuliah minggu depan mungkin kita bakal membahas lebih lanjut. Anyway, heart disease itu ya. Kalau nggak terkompensasi, dia bisa mengalami failure itu tadi. Jadi basically biasanya kalian kalau mendeteksi ada sakit jantung itu tadi, kalau bisa di manage, generally umum oke gitu ya, ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya itu tadi pengobatannya nggak ini, nanti heart failure. Kemudian ini ada left-sided heart failure, ada right-sided. Ada beberapa karakter yang bisa kalian pakai untuk mengingat atau membantu kalian mencurigai lebih ke arah mana itu tadi. Kalau itu left side, ini biasanya pulmonary edema. Kemudian mungkin dia batuk, dyspnea. Dia biasanya lebih ringan ya. Kalau itu right side, ini asites. Kemudian edema, kayak tadi ada contoh itu tadi, submandibular ventral area. Kemudian kongesti di liver itu juga bisa terjadi. Jugular distension, kalau kalian ingat tadi gambar sapi di depan itu tadi, itu juga sama. Mostly mungkin kalian berurusan dengan right side heart failure. Ada congestive heart failure juga. Ini dia ya lebih fatal, terminal. Kemudian juga kita bakal membahas congenital heart disease. Congenital ini sesuai dengan namanya, tentunya kalian juga udah familiar. Sesuatu yang
abnormalitasnya ini terjadi atau sudah ada sejak dia lahir itu tadi. Biasanya bisa gara-gara induknya ada infeksi virus, bisa juga gara-gara penggunaan obat-obat tertentu, bisa juga toksin, bisa juga defisiensi nutrien dan herediter. Jadi ada banyak. Nah, ini mungkin lebih gampang untuk kalian hafalkan satu apa itu istilahnya? Satu kelompok congenital disease ini ya. Kita punya ventricular septal defect yang di awal tadi saya pakai contoh. Kemudian atrial septal defect. Kemudian patent ductus arteriosus dan tetralogy of Fallot. Selain itu, ada penyakit yang acquired. Nah, acquired ini kan berarti dia didapatkan ya. Jadi dia baru, bukan baru. Ya, bukan sesuatu yang mereka punya sejak lahir. Mereka sakit sambil lalu. Se- Sambil jalan hidupnya itu. Apa ngomongin? Ya itulah, paham lah ya kalian. Termasuk left AV insufficiency ini. Kemudian kanan juga. Ini biasanya mitral regurgitasi, tricuspid regurgitasi gitu. Aortic valve insufficiency juga. Kemudian kita punya pulmonary insufficiency. Endokarditis ini mungkin nanti yang kalian harus lebih jeli. Saya tidak tahu kalian terganggu atau tidak dengan suara itu. Anyway, bakterial endokarditis ini ya, sesuatu yang kalian harus eh, mungkin harus lebih jeli anamnesanya. Ini enggak itu ya, khususnya karena mereka khususnya karena sapi ini mereka geragas atau serakah atau rakus whatever itulah. Begitu, congenital dulu. Ventricular septal defect atrial, patent ductus, tetralogy. Ventricular septal defect. Kalau kalian lihat ini di gambar ini ya. Ini kan, ventricle. Dia harusnya septumnya ini kan tertutup, dia bolong. Nah, ini nanti juga bervariasi. Bolongnya ini selebar apa gitu. Kalau misalnya Kalau misalnya bolongnya kecil, biasanya mungkin kalian nggak ada gejala klinis sama sekali. Biasanya itu sesuatu yang ditemukan secara insidental ketika dilakukan nekropsi. Begitu pemirsa. Nah ini umum banget ada gitu. Clinical sign. Kalau misalnya itu cukup lebar, sejak kecil mereka bakalan udah ketahuan gitu ya. Kalau itu kecil, asimptomatis. Paling juga kalian dengar murmur gitu. Kemudian, kalau misalnya itu cukup besar, ada exercise intoleran, kadang-kadang yang membuat curiga itu tadi. Hypertension pulmonari gitu ya, dyspnea, kemudian stunting, congestive heart failure itu bisa. Begitu. Diferensial diagnosanya ini bisa patent ductus arteriosus bukan atau juga ya, dan tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot ini nanti karena dia juga Weyandego. Gitu. Karena dia juga salah satu bagian dari itu. Nanti kita bahas. Treatmentnya nggak ada. Jadi kalau misalnya itu sapi dan dia lumayan gede, ini kan lebih masuk akal kalau misalnya di euthanasia atau di slaughter itu tadi ya. Begitu. Kalau misalnya itu hewannya kuda, anggaplah terus ownernya, aduh sayang sejak kecil, lala, anggaplah dia lahirnya bareng gitu. Anyway, bareng sama anaknya gitu ya. Jadi kemudian nggak apa-apa dia exercise intoleran.
Ada yang kelas jam 2, dokter. Oke. Jadi, tadi, kalau misalnya, aku mau ngomong apa? Kalau misalnya dia ternyata, oh ya udah, dia memang eksersis intoleran gitu ya, tapi karena itu tadi, sayang. Dan bukan untuk dimakan memang tujuannya gitu ya, bukan untuk dibesarkan untuk dimakan, mungkin masih bisa di ini gitu. Tapi kalau itu parah banget dan mungkin kondisinya dia generally apa itu enggak animal welfare lagi untuk di keep alive gitu ya, mungkin boleh disarankan untuk eutanasia. Begitu. Weande itu. Nah, ini kalau kalian lakukan ekokardio. Ekokardio ini ada. Ini juga. Tah, kalian radiologi itu masih habis ini berarti. Kalau kalian praktikum bareng saya, mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang contoh-contoh bentukan jantung ketika kita USG. Ini biasanya saya punya cukup waktu untuk menjelaskan itu. Tapi kalaupun nanti kalian nggak ada, aku nggak tahu apakah itu masuk ke ini, masuk ke perkuliahan materinya gitu. Tapi kalau nggak ada, kalian mungkin bisa nyari literatur sendiri. Anyway, tetralogi ovalo. Sesuai dengannya, normalitas yang kalian hadapi itu ada 4. Ini sebenarnya di, saya tidak yakin di hewan ya, tapi di manusia itu ada istilah lain karena biasanya mereka ada 5 juga. Jadi bukan hanya tetralogi, mereka pentalogi, ovalo, udahan gitu. Nah, defect ini apa aja? Ini juga sesuatu yang cukup membantu kalian kalau misalnya kalian ingat gitu benernya. Tidak salah, dulu waktu saya masih nggak mengingat. Anyway, satu abnormalitas yang kalian dapatkan adalah, jadi ini, sobat iki judulnya, jenenge pulmonary artery ini ya, di ventricle kanan. Mereka kalian lihat ini jantung normal seperti bagian sini, ini yang abnormal. Normalnya ya pulmonary artery, arteri pulmonaris itu ya, dia tetralogi ovalo itu tadi. Stenosis di bagian sininya, gitu. Itu satu hal yang sama, gitu ya. Itu satu. Kemudian 2, karena anak ini mengecil itu tadi, dia ventrikelnya harus kerja lebih keras untuk memompa darah keluar jantung itu tadi. Ya kan? Sehingga normalnya dinding ventrikel yang ya udah tipis kan. Dia harusnya kanan ini lebih tipis daripada kiri. Ya kan? Ini tetralogi ovalo, kalian bisa lihat bahwa dia menebal dindingnya. Kemudian, ya kan, ini ada, coba iki judulnya. Siapa sih arek iki jenenge? Eh, septum, sep- septumnya ini. Jadi dia buka itu. Jadi makanya salah satu DDX dari ventricle itu tadi adalah tetralogi ovalo karena juga salah satunya bagian dari tetralogi ovalo itu ya ventricular septal defect itu sendiri. Begitu. Jadi dia salah satu bagian dari abnormalitas berempat itu. Gitu kan? Nah, ini kalau ini buka itu tadi. Beberapa kondisi yang amat sangat parah, ya kan? Karena sebelah sininya ini sempit. Saya nggak tahu apakah kalian bisa melihat dengan jelas pointer saya, tapi ini kan sempit ya. Anak ini kerja keras itu tadi. Nah, sininya bolong sehingga jantung jantung. Mereka memompa darah ini. Nggak banyak yang masuk ke area yang mereka tuju, tapi justru lari ke aortanya dia. Udah gitu, beberapa kasus, kalau kalian lihat ini sebelah sini ya, dia ini kan nggak straight, lurus gitu ya. Kita bilangnya overridden di aorta itu tadi. Jadi dia mengambil alih pemompaan ke arah aorta itu. Gitu. Begitu pemirsa. Ini. Nah, clinical sebelum itu,
Mereka apa ya? Persapian gitu ya. Nah, ini kalau misalnya parah gitu kan, sejak kecil mereka udah kelihatan seperti itu. Jadi growth-nya juga terganggu. Hypoksemi, sianosis, karena bisa kalian bayangkan bahwa darah yang harusnya dipompa dulu ke pulmo itu tadi, tung gitu kan, dia larinya ke ini aorta. Begitu. Kemudian exercise intoleran juga. Tentunya kondisinya kalian expect bisa lebih parah daripada hanya ada ventricular septal defect aja. Dyspnea, kemudian cyanosis, kolaps bahkan sinkop, sudden death. Jadi balik lagi, ini prognosanya jauh lebih buruk. Begitu. Murmurnya variatif, ya nggak sevariatif itu, tapi grade 4, grade 5. Jadi benar-benar ke severe end of the grade gitu ya, murmurnya itu tadi. Ngono. Mari ngono, eko bisa, radiografi bisa di apa? Penegakan diagnosanya itu. Terapinya nggak ada. Prognosanya jelek infausta. Selain itu ada abnormal mungkin diajari karena saya bahkan sekarang masih ingat dulu diajari ketika anatomi itu ya. Mereka ini ketika kita bayi, fetus itu ya, mereka kan ada lubang itu tadi di sana. Ini harusnya kan at some point dia bakal nutup. Nah ini mereka nggak mau nutup. Patent ductus arteriosus begitu. Normalitas lain. Jadi jarang dia sendirian. DE seneng kongko bareng konco-koncoe. Stunted growth, kemudian exercise intoleran, congestive heart failure, cyanosis. Tentunya juga tergantung defeknya sebesar apa, dia juga bervariasi gejala klinisnya. Diagnosanya ini kalau kalian lakukan X-ray, siluet dari jantungnya berubah, begitu. Kemudian juga DDX-nya termasuk ventricular septal defect, endokarditis gitu-gitu. Terapinya kalau mungkin di sini nggak banyak orang yang melakukan atau mungkin di Indonesia nggak ada yang melakukan gitu ya. Tapi mereka surgically possible untuk dibenarkan gitu ya. Begitu. Ada ya di manusia, di hewan mungkin belum dieksplor ke sana. Cuma saya nggak tahu kalau ternyata orang-orang udah ada yang mengeksplor ke sana di hewan ya. Ini ada treatment yang dicoba secara farmakologika gitu. Small defect sama dengan hal yang tadi. Banyak itu tadi, beberapa penyakit itu tadi. Dia juga mungkin fine aja, tapi kalau misalnya itu gede, jelek gitu ya prognosanya. Kemudian kita punya atrial septal defect. Sama basically. Kalau cuman bedanya tadi itu ventricular septal defect, ini atrial septal defect. Ada dilaporkan di kuda, sapi, babi juga sama. Kemudian sama juga mereka biasanya sering disertai dengan yang lain. Radiografi mungkin kelihatan. Eko mungkin lebih masuk akal ya. Nggak ada treatmentnya. Kalau itu kecil dan asimptomatis, prognosanya generally oke aja. Begitu. Acquired valvular disease, ada mitral regurgitasi, ada tricuspid regurgitasi. Generally mereka mirip-mirip juga. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kalian dicari dosen kalian yang lain. Pertanyaan? Nggak ada? Tuh ya, tak kirimkan link yang, oh sorry, ada satu lagi, masih ada 5 menit. Sebentar pemirsa. Mari kita lihat apakah bisa. Saya tuh punya contoh yang cukup bagus. Buat kalian yang dulu sebelum masuk UNER rajin dan mau kembali menjadi anak rajin, pakai bahan kerajinan tangan, cangkaman. Mana dia? Koas. Koas PPDAB, Ani S1. Syup. Ventricular septal defect. Seru sekali. Yogi.
Ini ya, kenapa saya suka berbagi ke mahasiswa ini? Karena ini tuh ringan banget untuk kalian cerna, ngono kan. Harusnya anak-anak berprestasi yang mana gawe kartu kuning atau whatever kartu itu tadi. Kalian gampang sekali mencerna hal ini. Gitu. Tapi bahkan kalian yang mungkin tidak ciamik teman kalian karena wiring otak kalian berbeda gitu ya. Nggak necessarily lebih buruk, tapi hanya berbeda saja gitu ya. Ini juga sesuatu yang menurut saya kalau kalian baca itu gampang dipahami gitu. Sehingga kalian lebih pintar daripada generasi saya ngono kan. Engko lek kalian jadi dokter, ojo jadi dokter yang bahkan lebih goblok daripada lulusan angkatan saya itu disayangkan sekali. Anyway, ini kan karena kemudian dia masing-masing kasusnya ini cuma ada 5 kalau nggak salah, ya kan? Amten. 5 ini ya, masing-masing dibahas. Terus juga ada gambaran patologisnya sehingga kalian oh iya itu ada di situ sebegitu dan lalalala lili lili itulah. Iki ntar wocon niku. Tiwas wis tak kei. Satunya lagi adalah ini mungkin agak lebih apa itu jenenge complicated karena 25 kasus ini ya, mereka bakal membahas secara umum per kelompok gitu. Jadi kalau misalnya kalian untuk anak-anak yang masih lucu-lucu, unyu-unyu, berkenalan pertama kali dengan penyakit itu, yang satu tadi mungkin lebih friendly untuk dicerna. Anak ini tapi kalian bisa lihat populasi ketika ada semuanya sakit seperti itu, apa aja yang ditemukan secara klinis itu, sehingga kalian dapat gambaran yang lebih juga. Ini nanti saya kirim dua-duanya. Ngono. Kalau aku iling, mungkin kon tak tagih. Begitu. Wes, ada pertanyaan? Kono, gak ada? 5, 4, 3. Kalau ndak ada, saya akhiri materi hari ini. Sampai ketemu lagi. Minggu depan, BTW. Tapi minggu depan saya mungkin nggak bisa ngasih kuliah. Jadi kita harus PHL. Which is bagus, karena nggak usah Zoom kan ya. Begitu pemirsa, nanti kontak saya ya. Supaya ikut jenenge. Komtingnya. Thank you.